Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya X Lestari, NIM 2087203040, Prodi Pendidikan Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya X Lestari, NIM 2087203040, Prodi Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Fofi Sintia BME. Di samping juga ada foto saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama, yaitu konsep dasar IPS. Ilmu-ilmu sosial atau social sciences dapat diartikan sebagai bagian ilmu pengetahuan mengenai manusia dengan konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Konsep dasar IPS itu sendiri adalah membahas ilmu sosial yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaannya. Ada 3 poin penting yang dibahas dalam konsep dasar IPS. Yang pertama yaitu geografi. Pembahasan yang ada di dalam geografi tersebut adalah lokasi atau tempat, wilayah region, distribusi atau penyebaran, bentangan alam atau landscape, interaksi antar ruang, lingkungan hidup, sumber alam, pola pemukiman, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sosiologi. Pembahasan yang ada di dalam sosiologi, peraturan, norma, status, sistem nilai, community, pergaulan, interaksi, individu, pranata, struktur, dan kelompok. Yang ketiga yaitu politik. Pembahasan yang ada di dalam dunia politik yaitu negara, kekuasaan, kewenangan, authority, legitimasi, social control, pengaruh, dan wewenang pemerintah. Ruang lingkup pembelajaran IPS meliputi yang pertama yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang terakhir atau yang keempat, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya yang kedua yaitu kita membahas tentang pembelajaran IPS yang mendukung keterampilan abad 21. Pembelajaran IPS didefinisikan sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami apa yang disampaikan baik dari audio atau video. Tuntutan abad 21 dalam dunia pendidikan yaitu mempersiapkan peserta didik menghadapi dunia yang relatif sederhana dan statis, mampu mengikuti zaman dengan pikiran yang ambisius serta kreativitas yang tinggi. Kegiatan pembelajaran di sekolah yang merujuk pada abad 21 yang pertama yaitu communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua yaitu collaboration, yaitu suasana yang enak dan nyaman yang dibuat oleh guru supaya pembelajaran tidak membosankan. Yang keempat yaitu critical thinking and problem solving, yaitu bagaimana cara guru untuk mengubah pola pikir peserta didik dengan memberi motivasi dalam bentuk fantasi atau bisa dibayangkan. Yang keempat yaitu creativity and innovation, yaitu guru memberikan tugas di mana peserta didik dituntut harus bisa yang berupa pemikiran dengan kerajinan tangan. Yang ketiga yaitu pembelajaran IPS yang saintifik. Tahukah kalian apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenalkan dan memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Strategi atau langkah-langkah pembelajaran IPS yang saintifik. Yang pertama yaitu kita mengamati, lalu menanya. Yang ketiga mengumpulkan data, lalu yang keempat kita mengasosiasi, yang kelima mengkomunikasikan materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Konsep pendekatan saintifik adalah pendekatan pedagonis yang menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya pelaksanaan metode ilmiah. Pertama kita merumuskan pertanyaan,
Lalu merumuskan latar belakang penelitian. Selanjutnya merumuskan hipotesis. Setelah dirumuskan hipotesisnya, kita menguji hipotesis melalui percobaan. Lalu setelah dicoba, kita menganalisis hasil penelitian tersebut. Setelah diteliti, kita merumuskan simpulan. Lalu yang terakhir, jika hipotesis terbukti benar, maka dapat dilanjutkan dengan pelaporan. Pembelajaran pendekatan saintifik dan non-saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik mempunyai perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen hasil belajar yang konsisten dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan yang non-saintifik, walaupun belum tentu salah, kemunculannya tidak terprogram, sehingga keberhasilan pembelajaran tidak dapat dilihat dari metode ini. Implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu lebih terpusat pada siswa, di mana proses pembelajaran lebih terpusat pada siswa sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, langkah pembelajaran yang sistematis. Langkah pembelajaran yang sistematis sehingga memudahkan guru dalam memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, guru berinteraksi dengan siswa, di mana memberikan peluang kepada guru untuk mengembangkan kreativitasnya dan mengajak siswa untuk lebih aktif berinteraksi dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat, metode melibatkan proses sains. Langkah pembelajarannya melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran proses kognitif, di mana proses pembelajarannya melibatkan proses-proses yang merangsang keterampilan berpikir tingkat tinggi. Serta yang keenam yaitu mengembangkan karakter siswa. Selanjutnya yang keempat, model pembelajaran inovatif. Teori-teori belajar yang mendukung pembelajaran. Yang pertama, teori belajar konstruktivistik. Selanjutnya, peran ilmu pengetahuan society pada era 5.0. A. Ilmu pengetahuan sosial di era disrupsi. Menurut Francis Fukuyama, ada dua makna di era disrupsi, yaitu gangguan dan inovasi. Artinya, perubahan bermakna sebagai gangguan bagi mereka yang konservatif atau yang selama ini dianggap menempati zona nyaman dalam sebuah hal. Yang B, pengertian konsep society di era revolusi industri, yaitu pengertiannya adalah salah satu sektor yang dituntut untuk terus melakukan inovasi karena semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi yang di zaman sekarang. C. Peran ilmu pengetahuan society di era revolusi industri, di mana konsep society yang didefinisikan sebagai sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang lain dan menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik. D. Keuntungan penerapan society, di mana satu, keuntungannya penyediaan layanan. Yang kedua, mobilitas. Yang ketiga, infrastruktur. Yang keempat, teknologi. Lanjut, pembelajaran IPS K13 atau kurikulum 13 untuk mengembangkan pendidikan karakter pada generasi Z. Dimana pada sekarang itu generasi Z itu yang paling menjadi sorotan ya. Fenomena generasi Z dalam proses pembelajaran IPS. Dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja, generasi Z itu memiliki style yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Perbedaan generasi X, Y, dan Z. Generasi X itu yang memiliki karakteristik banyak akal, independen, dan mempunyai kemampuan usaha. Sedangkan generasi Y itu generasi yang memiliki karakteristik yang diri mereka harus mendorong batas mereka dalam usaha. Generasi Z memiliki karakteristik yang mandiri, tidak menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal atau suatu hal yang belum memberitahu mereka bagaimana membuat keputusan. Pembelajaran dalam generasi Z yaitu 1. Pembelajaran startup ekososial untuk menekan inovasi-inovasi yang ada di dalam generasi Z. Yang kedua, metode pembelajarannya yaitu bertujuan untuk mendidik, memberikan bekal kemampuan.
Thank you. Do you have any question? Terima kasih. Apakah kamu punya pertanyaan? Jika ada, silakan tulis di kolom komentar. Saya Isma Lestari mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.